Halo, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai konfigurasi web server menggunakan Ubuntu pada VirtualBox. Di sini pertama-tama, ini adalah tampilan dari VirtualBox. Kalian bisa mendownloadnya. Jika sudah masuk, kita akan membuat file terlebih dahulu di sini. Misalkan ini Apple machine name-nya saya bikin 8. Dan di bagian OS ini, kalian pilih Linux, lalu OS distribution ini pilih Ubuntu. Jika udah, langsung finish saja. Dari sini sudah jadi. Nah, selanjutnya di bagian sini, pada bagian storage ini, kita masukkan file Ubuntu yang sudah kita download ya. Kalian bisa mendownloadnya di website download Ubuntu. Ini karena saya sudah ada, saya pakai yang ini aja. Dah, selanjutnya bagian network juga nih. Ini yang tadi dari NAT, kita ganti menjadi ke bridget adapter. Dikarenakan saya bridget adapternya cuma ada ini, di bagian sini itu kita harus ke setting, lalu ke bagian network. Karena adapter saya cuma ada satu ini ya, saya ini harus mengganti bagian promiscuous mode-nya ini menjadi allow all. Karena kalau tidak akan terhubung koneksinya. Dan jika kalian, mungkin di laptop kalian juga, kalau milih yang bagian ini, dia akan menampilkan bagian berbeda seperti saya, dan itu bisa dilanjutkan tanpa harus mengubah ini. Kalau udah, kita langsung start aja untuk menjalankannya. Di sini tunggu sampai masuk ke dalam. Nah, ini kayak gini. Ini kita tunggu saja. Terus di bagian sini ya, pilih yang try or install Ubuntu server. Sini kita tunggu lagi. Ya, kalau sudah masuk ke bagian sini, kita diminta untuk memilih bahasa. Di sini saya memilih bahasa Inggris. Nah, untuk di bagian sini sampai selanjutnya kalian pilih don saja ya. Karena nggak ada yang harus diubah. Sini juga don, dan di sini juga don. Di bagian sini kita tunggu dulu sampai bagian mirror location testetnya ini sudah ada. Baru kita don, terus lanjutkan. Ya, seperti ini ya. Ada gate 1, gate 2, gate 3. Kalau sudah ada reading package list, nah ini kita bisa don. Dan untuk di bagian sini kita bisa don juga. Lalu di sini don, dan di sini pilih continue. Nah, di bagian sini kita membuat profile konfigurasinya ya. Di sini kalian masukin sesuai yang kalian mau. Di sini saya masukin kelompok 8. Server name-nya juga kelompok 8. Ini buat login. Bukan. Ini kita untuk menamai file ya. Dan di sini package name ini buat login. Dan jangan lupa juga membuat password. Jika sudah, kalian down. Bagian sini down juga. Lalu di sini down. Nah, untuk di bagian install sistemnya ini agak cukup lama. Tergantung dari laptop masing-masing juga. Karena kadang ada yang cepat, ada yang lama. Kebetulan di sini saya lama, mungkin sekitar 2 jam. Jadi kita tunggu aja sampai proses selesai. Ya, oke, di sini adalah tampilan kalau proses install udah selesai ya. Di sini kalian kalau udah selesai pencet yang pilih yang reboot now. Dan di sini ditunggu aja. Kalau ada file ini nggak apa-apa, kalian enter aja. Enter ntar juga bisa.
Nah, kalau udah kayak gini berarti tandanya udah selesai install sistemnya ya. Di sini langsung aja, bentar, ini kita enter aja. Nah, kalau udah kayak gini, udah kita langsung login aja. Di sini kita masukin username yang udah kita buat tadi. Terus di sini masukin password. Nah, kalau udah kayak gini, kita berarti berhasil login ya. Terus kita clear dulu aja. Nah, kalau udah login ini, pertama kita akan melakukan install Apache. Di sini kita sebelum menginstal, kita update dulu dengan perintah sudo apt update. Lalu kita masukkan password. Dan kita tunggu. Nah, kalau ini berarti udah diupdate. Kalau udah kalian update, sekarang kita langsung aja install dengan perintah sudo apt install apache 2. Ini. Nah, di sini kita tunggu aja proses installnya. Nah, kalau ini berarti proses install Apache-nya udah selesai. Untuk mengeceknya kita bisa memasukkan perintah sudo systemctl status Apache. Ini kita buat melihat Apache 2 untuk melihat status Apache. Nah, di sini udah running ya, ada tulisannya nih, aktif running. Di sini kalau udah kita key aja untuk end. Nah, ini kita clear lagi. Oke, sekarang kita akan mengecek IP address kita. Caranya itu kita masukkan perintah IPA. Nah, di sini ada dua bagian IP address kita ini, yang di bagian 2, yang innet 192.168.1.7. Oke, kalau udah ketemu kita buka aja di browser ya. Masukin itunya, IP-nya. Di sini kita masukin IP-nya 192.168.1.7. Nah, di sini udah masuk ya, bisa berhasil masuk dalam. Selanjutnya kita akan memodifikasi halamannya. Ini kita clear dulu. Untuk memodifikasi halaman default WP itu, kita bikin directory baru dulu ya dengan cd var www. Nah, kalau udah kayak gini kita ls untuk melihat. Nah, di sini udah masuk index.html-nya. Sekarang kita akan mengcopy direktorinya dengan cara sudo copy index.html. Lalu ini yang file barunya itu namanya index.html default. Nah, kalau udah kita ls lagi. Nah, di sini udah masuk ya. Ini biar kalau kita pakai index.html yang satu lagi ada backup kalau ada yang error. Kalau udah kita bakal memodifikasi halamannya dengan perintah sudo nano namanya index.html. Nah, di sini udah ada tampilannya nih ya. Di sini untuk menghapusnya kalian ctrlk aja, hapus semuanya. Sementara bisa diedit, cuman bagian Apache, cuman di sini kita buat demonstrasi kita hapus semua aja, kita bikin baru dengan tulisan ya apa yang kita mau lihat. Misalnya saya dibikin sini H1. Ini kalian isi aja sama yang kalian mau tulis. Kalau udah kayak gini, caranya itu kalian Ctrl X, lalu Y, Enter. Nah, kalau udah kita cek lagi di browsernya, kita refresh. Nah, di sini udah ganti ya, IP-nya sama tampilan yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya ini kita clear dulu aja. Kita akan membuat website dengan menamai IP-nya itu menjadi domain kita sendiri. Kita bakal membuat dulu dengan perintah sudo mkdir. Ini make directory. Kita akan buat tadi bagian var www, lalu namanya di sini saya mengenai kelompok 8. Terus kita enter. Kalau udah kita cd
klik untuk masuk ke dalam var www-nya, lalu kita ls. Nah, di sini udah masuk ya, ada HTML sama kelompok 8. Kita akan memakai direktori kelompok 8 dengan perintah cd kelompok 8. Nah, kalau udah kayak gini, kita udah berhasil di bagian kelompok 8. Di sini kita akan mengubah juga ya untuk tampilannya dengan sudo nano. Di sini sudo nano index.html juga. Nah, di sini kalian isi aja ya apa yang mau kalian isi. Ini saya bikin sendiri dulu. Bikin head juga. Lalu kita bikin body. Lalu kalau udah di bagian head ini, salah maaf. Ini HTML-nya di bagian akhir ya. Nah, di sini di bagian head kita bikin ini untuk bagian title. Di sini kita bikin tugas web server. Lalu di bagian body kita bikin juga hasil main berfungsi. Nah, di sini sini kita tambahin juga tag kelas. Kalau udah kayak gini, kalian Ctrl X lalu Y dan enter. Kalau udah, kita akan membuat konfigurasinya terlebih dahulu ya, yang file sudah tadi kita copy itu dengan cara sudo cp. Di sini kita kita masuk ke directory baru dulu. Di sini cd etc terus c2 lalu sites available. Nah, kalau udah masuk ini kita ls aja. Nah, ini kita bisa melihat dari situs-situs yang sudah kita buat yang ingin kita konfigurasi. Di sini kita bakal mengcopy lagi ya dengan sudo cp. Kita akan mengcopy yang bagian default ini aja yang pertama, default.conf. Kita copy menjadi ini nama yang ingin kalian buat, lalu dikasih conf. Kalau sudah di enter lalu di ls. Nah, di sini udah masuk ya. Selanjutnya kita akan mengedit isinya dengan sudo nano. Nah, oke, di bagian sini kita masukin aja nih di bagian server adminnya, webmaster localhost-nya ini kita ganti menjadi namanya ya, yang pengen kita buat. Misalnya saya kelompok 8, lalu kita tambahin bagian lagi di sini server name. Itu nama servernya yaitu kelompok 8 contoh.com. Ini buat server name ya. Nah, di sini juga kita mungkin bisa menambahkan server alias. Ya, kalau yang atas tidak bisa diakses, bisa mengakses yang ini. Nah, lalu di bagian dokumen root ini HTML kita ganti menjadi namanya ya.
Ini nama yang buat domain kita. Kalau udah Ctrl X lalu Y terus enter. Nah kalau udah ini kita clear lagi. Selanjutnya kita akan mengaktifkan konfigurasinya ya yang sudah kita buat. Di sini kita bakal mengaktifkannya dengan sudo a2 insight lalu namanya. Ini kita enter. Ini sini udah nyala ya, enable tulisannya. Terus kalau udah kita bakal matikan dulu ya. Matikan yang sebelumnya tuh yang default 00 biar nggak bertabrakan. Di sini perintahnya sudo a2 di site. Nama itunya enter. Nah di sini udah di disable ya, ada tulisannya ya. Kalau udah sekarang kita config test dulu ya dengan perintah sudo apache 2 ctl config test. Nah ini kalau udah di config dia ada sintak oke. Berarti itu udah. Selanjutnya kita restart dulu terlebih dahulu dengan kita sudo system ctl restart apache 2. Nah oke, ini kalau udah begini udah berhasil kita restart ya. Selanjutnya kalau udah gini kita bakal mendaftarkan nama domain kita ya ke dalam agar bisa diakses sama kita. Itu caranya di sini kita buka Notepad. Jangan lupa Notepad ini kita jalankan sebagai run administrator. Nah kalau udah ini kita masukin aja nih IP kita ini, karena saya sebelumnya udah bikin ini, kita masukin aja IP kita tadi 192.168.1.7. Jangan lupa juga di sini di ini ya diberi nama yang kalian buat tadi sebelumnya. Kalau udah Ctrl S aja atau melalui sini dari ini yang lain. Nah di sini udah masuk ya. Browser lain ini sudah bisa masuk. Oke sekarang coba kita yang pakai IP tadi 92.168.1.7. Nah di sini juga udah berhasil masuk ya. Di sini memakai IP dan di sini memakai nama domain. Coba kita coba lagi. Nah ini udah bisa. Oke selanjutnya kalau kita lanjut ya. Sekarang di bagian ini kita akan menginstal PHP dan MariaDB atau MySQL. Di sini kita cd dulu aja biar balik ke home. Lalu di sini perintahnya itu sudo apt install lib apache 2 mod php MySQL. Ini. Di sini kita install dulu untuk menginstal MySQL. Kita tunggu saja prosesnya ya. Nah kalau udah begini kita cek dulu ya status apa versi PHP-nya dengan cara PHP. Nah di sini berarti udah terinstall ya. Di sini ada PHP 8.4.11. Nah di sini kita udah berhasil install PHP. Lalu selanjutnya kita akan menginstal MariaDB dengan perintah sudo apt install MariaDB server. Maaf salah. Nah di sini kita akan menunggu lagi proses installnya. Nah kalau udah begini kita clear dulu. Di sini kita akan melakukan secure keamanan. Kalian masukin aja kodenya, perintahnya sudah MySQL, secure. Di sini saya, untuk kasus saya ini, saya tidak tahu kenapa ini tidak masuk ke dalam ini tidak bisa dijalankan. Cuman yang lain bisa. Saya sudah coba beberapa kali, tapi tetap tidak bisa. Di sini, tapi tenang aja, kita bakal menginput secara manual dengan cara kita sudo MySQL. Nah di sini kita masuk ke dalam MariaDB ya. Sini kalau udah kita masukin aja perintahnya. Ini sama kok sama yang kalau tadi sudo MySQL secure installation. Cuman di sini kondisinya karena kita tidak bisa
kita input manual saja. Oke, di sini udah selesai ya. Di sini kita menginput manual karena saya tidak tahu ketika melakukan sudo MySQL secure installation tidak bisa, dan kurang lebih ini tampilannya akan sama juga ya. Sekarang kita keluar aja dari MariaDB-nya. Kita exit aja ya. Nah, ini udah baik, berarti kita udah keluar tandanya. Wah, maaf, saya lupa satu lagi. Kita masuk lagi dulu ke dalam. Di sini kita akan membuat password dulu ya untuk masuk ke dalam. Nah, ini udah oke ya. Sini kita clear. Salah, ini kita exit dulu. Kalau udah, kita clear. Nah, di sini kita coba masuk ke MariaDB. Perintahnya sudo mysql min. Nah, di sini kita masukin password yang tadi kita buat 123. Dah, di sini kita berhasil masuk ke dalam MariaDB-nya ya. Tapi kita tidak memakai MariaDB ini, jadi kita exit aja. Selanjutnya kita akan mengecek status MariaDB-nya dengan cara sudo systemctl status MariaDB. Oke, di sini ada statusnya aktif running ya, berarti sudah berjalan. Sini kita key aja. Nah, kalau udah selesai, sekarang lanjut kita masuk ke bagian install FTP server. Di bagian FTP server ini kita install terlebih dahulu dengan perintah yaitu sudo apt install ps ftpd. Sini kita tunggu aja ya proses install ya. Nah, di sini kalau udah kita bakal mengedit konfigurasinya dengan nano sudo nano pc psftp.conf. Nah, di sini kita yang diubah ini aja nih, yang bagian write enable ini, yang tadi ya pagarnya kita hapus aja ya. Lalu kita X, kita Y, kita enter, kita clear. Kalau udah, di sini kita akan melakukan tes ya menggunakan FileZilla ini untuk ngetes FTP-nya. Kita lakukan restart dulu. Sudo system.out restart psf. Nah, di sini kalau udah di restart, ini bisa kita ulang lagi aja ya. Nah, di sini kita klik, kita lihat di sini udah transfernya sukses ya. Dan di sini untuk mengeceknya kita bisa coba aja di bagian sini. Kita akan masuk dulu ke bagian home ya. Dengan cd home kelompok 8. Ini nama direktori kita. Lalu kalau udah TLS. Nah, di sini udah berhasil masuk ya file yang dari FileZilla tadi. Dan ini sama 174 bla bla bla. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Sebelumnya kita sudah melakukan instalasi dan konfigurasi. Sekarang kita akan melakukan implementasi keamanan. Di bagian implementasi keamanan ini, pertama-tama kita akan menginstal UEFI terlebih dahulu. Kita masukin saja sudo apt install UEFI mini. Oke, di sini kita tunggu. Nah, di sini udah selesai ya. Lalu selanjutnya kita lihat dulu app listnya dengan cara sudo apt sudo UEFI status. Nah, di sini statusnya masih tidak aktif ya. Kita cek juga list app-nya. Nah, di sini masih 3. Sini kita masukin aja ya, langsung kita bakal menginstal OpenSSH dengan perintah sudo apt install
OpenSSH. Server. Nah, di sini kita install dulu OpenSSH-nya. Ya, kalau udah diinstal kita klik lagi ya. Nah, di sini udah masuk tuh ya, bawahnya Apache Secure. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi ya. Di sini kita melakukan konfigurasi sebelum dan sesudah. Kita menambahkan layanan izin pada WiFi-nya. Di sini kita akan memberikan izin terlebih dahulu dengan perintah sudo. Oh, di sini kita cek dulu ya guys ya. Oh, ini udah. Sekarang kita bakal memberikan layanan dengan sudo UEFI. Oke, terus kita berikan layanan lagi. Lalu ini kita tambahin bagian lagi ya. Ini buat konfigurasi. Kalau udah kita nyalakan UEFI-nya ya. Nah, di sini firewall is active berarti sudah running. Sekarang untuk menjalankannya kita sudo wv status verbos. Nah, di sini udah terlihat ya status beserta detail-detailnya. Ini kalau udah begini berarti udah terkonfigurasi. Kita lihat. Selanjutnya kita bakal cek dulu ya status SSH-nya karena sebelumnya kita sudah menginstal dengan sudo systemctl status SSH. Oke, di sini statusnya udah enable ya, berarti sudah aktif. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi melalui PUTTY. Di sini kita install dulu. Nih, saya sudah menginstal. Nah, di bagian hostname ini kita masukin aja ya IP kita. Jika sudah, di bagian port tetap 22 dan ini SSH. Lalu kita open. Ini kita save aja. Ini kita login sesuai sama yang di awal. Terus masukin password. Nah, kalau udah begini berarti kita udah berhasil masuk ya. Ini kita buat mengeceknya kita ls aja. Nah, ini udah ada nih yang tadi kita transfer file melalui FileZilla dari apa device kita ya. Berarti di sini udah selesai. Selanjutnya kita clear dulu. Selanjutnya kita akan melakukan menginstal Cerbot untuk sertifikasi SSL. Di sini kita lakukan sudo update dulu. Kita update terlebih dahulu. Jika sudah kita install ya. Seperti Cerbot ya. Ini saya memakai bantuan Cerbot. Isinya itu adalah Snappy. Ini buat dukungan saja ya. Kalau udah di sini kita install Cerbotnya dengan sudo snap install klasik Cerbot. Di sini kita tunggu aja proses downloadnya. Ini agak sedikit lama karena saya ya di sini udah berhasil menginstal Cerbot ya. Kita bakal lihat dulu versinya ya. Dengan Cerbot, nih udah ada ya. Di sini saya bakal menambah bagian dulu ya. Kalau udah ini kita clear aja, nggak usah di-clear. Di sini untuk menjalankan Cerbotnya ini kita masukkan kode aja sudo Cerbot Apache. Nah, di sini udah berhasil menjalankan Cerbot.
Jadi itu karena shardbot ini dirancang untuk digunakan dengan menggunakan domain publik ya, yang dapat diakses melalui internet. Sedangkan kita ini untuk demonstrasi menggunakan VirtualBox sehingga kita ini berada di jaringan lokal. Jadi kalau kalian ingin membuatnya dan kalian mempunyai domain publik, kalian bisa masukkan aja ya email kalian dan ikuti langkah-langkahnya. Di sini karena kita tidak, kita cancel. Nah, cuma di sini kita buat aja ya untuk demonstrasi ini, kita membuat sign sendiri, SSL sendiri. Di sini kita jalankan saja sudo SSL. Nah, kalau udah di sini kita langsung aja ya buat dengan masukin. Nah, di sini udah ya. Kalau udah nih di sini kita bagian ini kita skip aja karena kita cuma ingin demonstrasi saja. Nah, kalau udah di sini udah berhasil membuatnya, lalu kita edit dulu ya. Mengeditnya dengan sudo nano. Sini kita masuk dulu ke punya apa set kita ya. Nah, di sini langsung aja. Ini tadi kita edit, di bawahnya kita tambahin virtual host baru. Ini kita X terus Y, enter. Ya kalau udah kita input isinya ini, kita restart dulu terlebih dahulu ya, sama sudo system ctl restart. Oke, kalau udah di restart, kita buka saja karena tadi kita mengubah portnya, menambahkan, kita tambahin jadi HTTPS ya sekarang ya. Nah, di sini udah ada ini ya, your connection is private, ini udah ada pertanda. Di sini kita advance saja, lalu continue untuk masuk. Nah, ini kita udah berhasil membuat SSL sendiri dengan self signet ya. Di sini. Kalau sudah, kita clear aja. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu monitoring ya. Di sini untuk monitoring kita install toolsnya dulu ya. Kita memakai tools apa? Hotop, Netstat, dan Iktop saja. Di sini kita install dulu ketiga terlebih dahulu dengan sudo apt install top tools dan Iktop. Oke, di sini kita tunggu proses installnya. Nah, kalau udah, ini kita akan coba ya monitoring satu-satu. Pertama kita menggunakan hotop dulu. Hotop itu kita langsung aja masukkan hotop. Nah, di sini keluar ya, di sini pada bagian hotop ini monitoring ini berfungsi, kita ini bisa melihat bagian CPU, terus penggunaan CPU, memori RAM secara real time dengan garis yang batang-batang ini. Untuk keluarnya kita key aja ya. Nah, ini udah keluar. Kita clear lagi. Selanjutnya kita coba monitoring menggunakan Netstat. Di sini perintahnya yaitu sudo netstat min to. Nah, di sini ada ya. Di sini tuh gunanya Netstat ini untuk menunjukkan status koneksi jaringan dan siapa yang ngelisten. Di situ ada jaringannya tuh. Keluar juga IP kita 192.168.17. Kita clear lagi. Selanjutnya monitoring terakhir yaitu iftop. Kita masukkan aja perintahnya sudo iftop. Nah, di sini udah keluar ya. Jadi itu iftop ini digunakan untuk memvisualisasikan penggunaan bandwidth ya, bandwidth jaringan, mirip seperti hotop, tapi ini untuk koneksi internet saja. Nah, di situ keluar koneksi-koneksi internetnya beserta IP-IP-nya. Kalau sudah, ini kita close saja, kaki lalu clear. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal melakukan log monitoring dengan cara mengecek log files ya. Di sini pertama kita akan mengecek sistem log yaitu dengan sudo tail min n20 var log system.
Nah, di sini kita bisa melihat ya, tercatat berbagai pesan dari layanan sistem. Di sini ada log-lognya. Lalu selanjutnya kita bakal mengecek log akses Apache, yaitu sudah 10. Nah, di sini kita bisa melihat siapa saja yang mengakses website kita ya. Itu ada IP-nya, lalu ada tanggal-tanggalnya juga. Lalu ada juga dia menggunakan apa untuk mengecek websitenya. Selanjutnya yang ketiga kita akan cek error Apache. Sama, ini kita ganti bagian ini aja jadi error log. Nah, di sini di bagian ini kita bisa mengecek ya error lognya, apa saja masalah yang ada di website kita, seperti kesalahan konfigurasi atau file-file yang tidak bisa diakses. Di sini ada semuanya kelihatan. Lalu selanjutnya yaitu kita akan cek log aplikasi dengan sama sudo tail. Ini 20. Ini kita bakal mengecek yang bagian SFTPD-nya aja ya. SFTPD. Nah, di sini ada tuh ya riwayat-riwayatnya. Kita melakukan login, terus mengupload juga file yang tadi dari FileZilla. Di sini ada semuanya di FTP. Menampilkan ini saya tambahan ya, yaitu history log. Nah, di sini ada history dari kita menambahkan ya, seperti tadi itu OpenSSH, lalu menambahkan Snap, dan juga melakukan install hotop gitu. Pokoknya semua berbagai macam install. Oke, mungkin segini saja tampilan demonstrasi konfigurasi web server Ubuntu melalui VirtualBox yang sudah saya jalankan. Di sini tuh saya memiliki tantangan, yaitu yang awal-awal saya memiliki bridge adapternya itu susah karena tidak sama seperti laptop-laptop lain, sehingga saya harus mengakalinya. Dan juga kedua, pada saat menginstal MariaDB dan saya ingin melakukan keamanan secure, itu tidak ada file directory-nya, sehingga harus menambahkan secara manual. Dan juga pada bagian SSL kita tidak mempunyai domain publik karena kita demonstrasi VirtualBox, jadi hanya mempunyai jaringan lokal ya. Jadi kita bisa mengakalinya dengan membuat SSL sendiri dengan self-site signet. Nah, terus sama ada berbagai macam-macam kode yang mungkin saya salah input atau apa. Itu di situ lumayan berat sih. Jadi harus mengulang-ulang lagi mengecek kembali. Ya, mungkin sekian demonstrasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah karena saya juga masih belajar. Mohon dimaklumin. Terima kasih.